Hai guysku, gimana nih kabar kalian hari ini? Udah pasti happy kan ya? Oke guys, di video ini Mimin akan melanjutkan cerita komik dari seorang kultivator yang bertambah kuat setelah bangkit dari kematiannya. Buat kalian yang baru gabung, Mimin mau ingetin kalau video ini berisi full spoiler dari komik-komik yang beredar di halayak ramai dan bertujuan untuk mempersingkat waktu kalian dalam mencerna alur cerita dari sebuah komik. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya, it's okay, langsung aja lihat di situs-situs penyedia komik ya guys. Oke deh, kalau gitu seperti biasa, simetriskan tubuh, siapkan camilannya. Dan langsung aja kita gas ke ceritanya. Setelah Jiang Yu bertemu dengan Zhang Yuner kemarin, kali ini mereka pun akhirnya resmi bekerja sama. Karenanya, Zhang Yuner pun berkata bahwa ia memiliki cara untuk bisa meninggalkan wilayah tanah suci Lingxiao. Ternyata ia berencana untuk menggunakan gerbang spesial dari kamar dagang Wanzhou untuk meninggalkan wilayah timur. Namun untuk bisa mendapatkan akses ke gerbang itu, mereka harus membayar dengan Spirit Stone yang sangat banyak. Rupanya Jiang Yu sangat tertarik dengan rencana Zhang Yuner, akan tetapi ia tidak akan dapat menghasilkan uang dengan mudah dan dalam waktu cepat. Jiang Yu pun berniat untuk bertanya kepada sistem, siapa tahu ia punya solusi. Sementara itu Zhang Yuner ternyata juga bermaksud untuk membantu Jiang Yu. Karenanya ia lalu menyerahkan cincin penyimpanan pemberian pemimpin sektenya yang berisi beberapa Spirit Stone, harta langka, dan beberapa resep rahasia yang bisa dijual untuk mendapatkan Spirit Stone. Melihat kebaikan Zhang Yuner, Jiang Yu pun terlihat sangat tersentuh lantaran Zhang Yuner telah bersedia memberikan segalanya. Kendati demikian, Zhang Yuner ternyata malah salah mengartikan perkataan Jiang Yu dan menganggap Jiang Yu juga menginginkan tubuhnya. Tak berselang lama, terlihat pasukan patroli berjalan melintasi tempat itu. Karenanya Jiang Yu pun merangkul Zhang Yuner dan menyuruhnya untuk diam. Karena tempat itu tidaklah aman, Jiang Yu lalu mengajak Zhang Yuner bersembunyi di tempatnya untuk sementara waktu. Singkat cerita, setelah sampai di tempatnya, Jiang Yu menyadari kalau tempat itu juga telah dikuasai oleh tanah suci. Karena itu mau tidak mau, mereka harus segera pergi dan mencari tempat lain. Sedangkan Zhang Yuner pun bertanya mengenai Jiang Yu tidak segera menjual harta yang ia berikan untuk mendapatkan akses ke gerbang spesial. Untuk itu Jiang Yu menjawab bahwa ia tidak yakin dengan uang yang didapat atau mereka akan mendapatkan akses ke gerbang tersebut. Mengingat hadiah untuk kepalanya Jiang Yu pasti jauh lebih besar dari uang yang akan Jiang Yu berikan. Kendati demikian, Zhang Yuner tetap menganggap bahwa kamar dagang Wanzhou selalu mengutamakan niat baik, mereka tidak mungkin mengkhianati klien. Mendengar ucapan Zhang Yuner, Jiang Yu pun tertawa kecil, sembari berkata bahwa seorang pengusaha seperti kamar dagang Wanzhou tidak mungkin bisa dipercaya. Selama bisa mengambil keuntungan, mereka bahkan bisa mengorbankan keluarganya sendiri, apalagi hanya buronan seperti dirinya. Jiang Yu ternyata memiliki rencana lain, namun sebelum itu Jiang Yu meminta Zhang Yuner untuk menjaganya. Zhang Yuner pun terlihat sangat senang mendengar permintaannya itu. Karenanya Jiang Yu pun masuk ke dalam ruangan untuk mengecek barang yang tersimpan di cincin penyimpanan. Rupanya Jiang Yu berniat untuk mencari resep rahasia yang tersimpan di sana. Alhasil, Jiang Yu pun berhasil menemukan resep pil immortal. Tak berselang lama, papan sistem pun muncul dan bertanya apakah Jiang Yu ingin mempelajari resep rahasia itu. Singkat cerita, Jiang Yu pun akhirnya berhasil mempelajari teknik tersebut. Jiang Yu pun berkata bahwa selain Spirit Stone masih ada 3 pil lain yang dapat digunakan sebagai mata uang umum. Pil paling mahal adalah pil immortal yang dimurnikan dengan menggunakan darah kultivator Immortal Realm. Biasanya, bagi para kultivator, Immortal Realm memerlukan waktu beberapa tahun untuk mengkondensasikan esensi darah guna memurnikan sebuah pil Immortal Realm. Namun bagi seorang Jiang Yu, hal itu akan sangat mudah seperti membalikan telapak tangan.
Jiang Yu pun dengan singkat berhasil memurnikan pil itu. Ia terlihat sangat terkejut lantaran skill untuk membentuk pil dari kekosongan membuatnya dapat membentuk pil melebihi Master Alchemist normal beberapa ratus kali. Setelah 1 jam berlalu, Jiang Yu pun berhasil memurnikan banyak sekali pil immortal. Alhasil Jiang Yu pun berpikir, dengan pil sebanyak ini, kamar dagang Wanzhou tidak akan mengkhianatinya karena mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Tak lama kemudian, Jiang Yu pun telah keluar dari dalam ruangannya. Jiang Yu lalu mengajak Zhang Yun'er untuk pergi ke kamar dagang Wanzhou untuk menghabiskan uang. Singkat aja, mereka pun telah tiba di depan bangunan kamar dagang Wanzhou. Di saat yang sama, Jiang Yu terlihat sangat terkejut lantaran sejak datang ke dunia ini, ia sama sekali tidak pernah meninggalkan sekte Hongwu. Karenanya, Zhang Yun'er lalu berkata bahwa yang mereka lihat ini hanya cabang dari kamar dagang Wanzhou yang merupakan tempat transaksi untuk para biarawan. Terlihat jelas bahwa Jiang Yu sangat tertarik untuk berbisnis dengan kamar dagang Wanzhou. Karenanya ia pun mengajak Zhang Yun'er untuk segera masuk. Akan tetapi tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang penjaga. Penjaga itu berkata bahwa kamar dagang Wanzhou hanya menerima mereka yang merupakan anggota. Karena wajah Jiang Yu dan Zhang Yun'er tampak asing baginya, penjaga itu pun mempertanyakan tentang identitas keanggotaan mereka. Sementara itu, Jiang Yu ternyata semakin mengagumi kamar dagang Wanzhou lantaran mereka ini sangat berpikir maju. Karenanya, Jiang Yu pun sangat ingin bertemu dengan pemilik tempat itu. Jiang Yu pun bertanya bagaimana cara agar mereka berdua bisa menjadi bagian dari kamar dagang Wanzhou. Karenanya, penjaga itu pun menjawab kalau mereka berdua perlu disponsori terlebih dahulu oleh anggota sebelumnya. Penjaga itu juga terlihat sangat meremehkan Jiang Yu dan Zhang Yun'er lantaran tidak memahami sesuatu yang mendasar seperti ini. Alhasil, Jiang Yu pun kembali bertanya apakah penjaga itu juga merupakan anggota dari kamar dagang Wanzhou. Tentu saja penjaga itu pun berkata kalau ia merupakan bagian dari kamar dagang Wanzhou yang pastinya juga merupakan anggota. Sontak Jiang Yu tiba-tiba melemparkan beberapa butir pil immortal ke arahnya. Tentu saja hal itu membuat sang penjaga sangat terkejut dan bergumam bahkan para ahli Immortal Realm hanya akan bersedia menggunakan esensi darahnya untuk membentuk pil immortal kualitas rendah. Karena Jiang Yu memberikan pil itu dengan sangat mudah, sang penjaga khawatir kalau orang yang di depannya saat ini berasal dari latar belakang yang tidak biasa. Pil immortal ini hanya sedikit niat baik. Bisakah aku menyusahkan saudara untuk membantu memperkenalkan aku kepada pemilik kamar dagang ini? Ucap Jiang Yu. Alhasil penjaga itu yang tadinya sombong, tiba-tiba menjadi sangat baik dan dengan segera meminta maaf. Karenanya, ia pun akhirnya mengajak Jiang Yu untuk masuk. Singkat cerita, kini terlihat penjaga itu sedang menemui seorang wanita yang merupakan ketua dari kamar dagang Wanzhou bernama Yu'er untuk melaporkan masalah ini. Alhasil, Yu'er pun segera memberikan perintah kalau ia yang akan menemui orang ini untuk menyambutnya sendiri. Alhasil, penjaga itu pun akan segera menjalankan perintah dari sang pemimpin. Namun ketika ia meminta pil immortalnya kembali, Yu'er malah marah dan menganggap kalau ia telah menerima suap. Karena itu sang penjaga pun dengan segera meminta maaf. Meski begitu, ia terlihat sangat kesal dan berpikir kalau pemimpinnya itu memiliki hati yang busuk. Untuk itu, ia pun berniat untuk mendekati Jiang Yu agar menjadi kaya dan segera meninggalkan pekerjaannya ini. Tak lama kemudian, penjaga itu mengajak Jiang Yu dan Zhang Yun'er untuk menemui Yu'er. Sementara itu, sang penjaga terlihat sangat senang lantaran setelah menemui Jiang Yu, ia kembali mendapatkan 3 pil immortal. Sedangkan Jiang Yu rupanya terkagum-kagum melihat bangunan di sana yang terlihat sangat megah. Tak berselang lama, Jiang Yu pun akhirnya bertemu dengan ketua dari kamar dagang Wanzhou yakni Yu'er. Setelah dipersilakan duduk, Jiang Yu pun memuji kecantikan dari ketua kamar dagang yang membuatnya terkejut. Akan tetapi Yu'er berkata bahwa kemungkinan terjadi lantaran wajah aslinya jarang terungkap, jadi pasti akan banyak kesalahpahaman di antara orang luar. Karenanya Jiang Yu pun bertanya, jika wajah sang ketua jarang terungkap, lalu mengapa kali ini ia mau bertemu dengan mereka?
Sontak, wanita itu pun berkata bahwa ia ingin melihat sendiri wajah dari Jiang Yu yang sedang diburu oleh Tanah Suci Ling Xiao, dan juga Zhang Yun'er yang merupakan murid dari sekte Taiyi Immortal. Sontak mereka berdua pun sangat terkejut dengan informasi yang telah didapatkan oleh Yu'er. Kamar dagang Wanzhouku terbuka untuk bisnis di daerah ini, jadi tentu saja aku mengetahui kejadian di wilayah timur seperti telapak tangannya. Bagi kamar dagang Wanzhou untuk mencari tahu identitas mereka bukanlah sesuatu yang sulit. Kendati demikian, Jiang Yu tetap berharap kamar dagang Wanzhou akan berhati-hati dalam berbisnis. Karenanya Yu'er itu pun berkata kalau mereka hanya akan membicarakan tentang bisnis tanpa mempedulikan identitas Jiang Yu. Yu'er rupanya juga sangat tertarik dengan pil immortal yang Jiang Yu bawa. Karenanya ia pun bertanya mengenai jumlah pil yang saat ini Jiang Yu miliki. Alhasil Jiang Yu pun berkata bahwa ia memiliki 500 pil immortal yang tersisa. Sontak Yu'er itu pun terkejut dan bertanya apakah Jiang Yu mengatakan hal yang sebenarnya. Jiang Yu pun akhirnya menunjukkan semua pil itu di hadapan Yu'er sembari berkata bahwa jika ia tidak mempunyai pil sebanyak ini, Jiang Yu tidak mungkin berani datang ke tempat itu untuk berbisnis. Zhang Yun'er juga sangat terkejut lantaran menurut pengetahuannya hanya ada 10 pil di dalam cincin penyimpanan yang ia berikan. Yu'er pun bergumam bahwa pendukung dari kamar dagang Wanzhou adalah dinasti naga. Dan pil yang di depannya saat ini adalah pil yang sangat dibutuhkan oleh dinasti tersebut. Dan karena Jiang Yu mampu mengeluarkan pil sebanyak ini dengan mudah, mungkin saja ada lebih banyak pil immortal pada dirinya. Hanya 500 pil immortal seharusnya tidak membuat kau kehilangan ketenangan, bukan Nona Yu'er? Ucap Jiang Yu. Yu'er pun terlihat sangat kagum lantaran di seluruh wilayah timur sendiri tidak banyak orang dapat mengeluarkan 500 pil immortal sekaligus. Yu'er juga bertanya apakah Jiang Yu tidak takut kalau ia akan berbuat jahat. Alhasil Jiang Yu pun mempersilahkan Yu'er untuk mencobanya jika ia tertarik. Yu'er pun akhirnya setuju dengan kesepakatan bisnis mereka. Karena itu ia pun bertanya mengenai yang diinginkan Jiang Yu dalam pertukaran ini. Jiang Yu pun langsung berkata bahwa ia ingin meminjam gerbang spesial dari rumah kamar dagang untuk sekali pakai. 500 pil immortal untuk satu kali penggunaan gerbang spesial memang sangatlah menguntungkan. Akan tetapi hal itu tidak lagi memungkinkan, lantaran untuk dapat membuka gerbang spesial harus ada 2 orang ahli ranah Heavenly Realm yang menguasai kontrol spesial berada di tempat berbeda. Hal ini akan memungkinkan orang untuk melakukan perjalanan kecepatan tinggi antara 2 lokasi. Namun di saat yang sama, seluruh ruangan akan tunduk pada kekuatan abnormal dalam ruangan waktu yang jauh melebihi kekuatan para ahli. Satu-satunya rute untuk meninggalkan wilayah timur saat ini adalah melalui pegunungan Yunlou. Dan baru-baru ini, di sekitar pegunungan tersebut telah ditemukan reruntuhan kuno yang diduga merupakan peninggalan seorang ahli Supreme Realm. Mendengar perkataan itu, terlihat bahwa Jiang Yu sangat tertarik. Kendati demikian, Yu'er menyarankan untuk menghapus segala pikiran Jiang Yu yang ingin pergi ke sana, lantaran tempat itu sangatlah berbahaya dan beresiko. Karena itu, Jiang Yu pun berkata kalau ia sangat menghargai maksud baik Yu'er. Jiang Yu juga berkata bahwa ia tidak pernah tertarik pada hal-hal yang sangat berbahaya, lantaran ia menghargai hidupnya sendiri secara maksimal. Tentu saja ketua wanita yang ada di tempat itu termasuk Mimin sangat tidak percaya dengan perkataan dari Jiang Yu ini guys. Udah jadi buronan Tanah Suci Ling Xiao, masih aja bilang kalau dia gak pernah tertarik pada sesuatu yang berbahaya. Kembali ke topik sebelumnya, karena gerbang spesial tidak lagi dapat digunakan, Jiang Yu pun bertanya apakah Yu'er memiliki metode lain untuk bisa membawanya meninggalkan wilayah timur. Karenanya Yu'er pun menjawab bahwa sebentar lagi ia akan segera pergi ke reruntuhan kuno untuk mencari harta karun yang berharga. Di saat itulah Jiang Yu dapat bersembunyi di keretanya untuk menghindar dari pemeriksaan Tanah Suci. Sontak Jiang Yu pun setuju dan menganggap bahwa 500 pil immortal itu sebagai hadiah untuk kamar dagang Wanzhou. Yu'er pun berpikir kalau pil immortal yang diberikan Jiang Yu sangatlah banyak. Karena itu, ia pun memberikan kartu keanggotaan tertinggi dari kamar dagang Wanzhou dan di dalam kartu itu juga ada 5 juta Spirit Stone.
Yu-er pun meminta jika Jiang Yu memiliki banyak pil immortal lagi di masa depan, kamar dagang Wanzhou akan sangat senang jika Jiang Yu menjualnya kepada mereka. Sementara itu, di gerbang kota, terlihat para pasukan dari istana Tianyu yang sedang melakukan interogasi kepada semua orang. Di saat yang sama, terlihat beberapa orang yang tidak terima dengan perlakuan tersebut. Mereka menganggap kalau istana Tianyu sangatlah arogan sampai harus menyamakan murid dari sekte wilayah timur dengan rakyat biasa. Tak berselang lama, kereta kuda kamar dagang Wanzhou pun muncul dan memerintahkan semua orang untuk minggir. Kendati demikian, rupanya para pasukan itu tetap menghalangi jalan kereta kuda kamar dagang Wanzhou. Akibatnya, sang penjaga pun memukul salah seorang pasukan hingga terjatuh. Ia menganggap kalau istana Tianyu sudah sangat berani sampai-sampai menghentikan kepergian mereka. Karenanya, sang penjaga pun meminta para pasukan itu untuk memanggil siapapun yang mengelola tempat itu. Tak berselang lama, tetua Wang dari istana Tianyu pun muncul dan menyapa mereka. Karena itu, Yu-er pun berkata kalau mereka ingin pergi untuk melakukan bisnis di luar kota, dan interogasi yang dilakukan istana Tianyu ini sangat mengganggu perjalanannya. Alhasil, tetua Wang pun meminta maaf dan segera menyuruh para pasukannya untuk segera membersihkan jalan. Nah, dengan itu, Jiang Yu pun akhirnya berhasil meninggalkan wilayah barat dengan aman. Petualangan seru apa lagi yang akan terjadi setelah ini? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Buat kalian yang udah nonton, Mimin ucapin terima kasih guys. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video pembahasan alur cerita komik selanjutnya ya.